Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi fisika dasar 1 tentang gas sempurna atau biasa disebut gas ideal. Perkenalkan, nama saya Eka Bagus Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 21055111176 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Febrina Maharani dengan nomor NIM 21055111177. Untuk definisi awal gas sempurna atau gas ideal bisa dijelaskan oleh teman saya, Febrina. Baik, gas sempurna atau gas ideal adalah gas yang dengan tepat memenuhi hukum Boyle dan juga hukum Gay-Lussac. Yang pertama, hukum Boyle. Bila suhu suatu gas bermassa tertentu dikonstankan, sedangkan volumenya diubah-ubah dalam batas yang luas, tekanan yang dikerjakan gas itu juga berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga hasil kali tekanan dengan volume tetap konstan. Secara matematika ditulis PV sama dengan konstan pada suhu konstan dan untuk massa gas tertentu. Hubungan ini biasa disebut dengan hukum Boyle. Jika keadaan 1 dan keadaan 2 mewujudkan dua macam keadaan gas yang berbeda-beda pada suhu yang sama, hukum Boyle dapat ditulis sebagai berikut. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Keadaan 1 dan 2 pada suhu yang sama. Terdapat gambar yang melukiskan hubungan antara tekanan dan volume gas sempurna pada suhu konstan. Tiap-tiap garis lengkung sesuai dengan suhu tertentu ini berarti pada sembarang suhu. PV sama dengan bilangan konstan dan bilangan konstan ini akan semakin besar bila suhu semakin tinggi. Selanjutnya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menghubungkan perubahan volume dengan perubahan suhunya. Gay-Lussac mengukur apa yang sekarang disebut koefisien muai ruang dari bermacam-macam gas. Besaran yang diukur adalah koefisien muai ruang pada tekanan konstan. Hasil eksperimen dari hukum Gay-Lussac. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah koefisien muai ruang dikali T dikurang T0. Di sini V0 berarti volume pada suatu suhu pangkal hitung. T0 dan V merupakan volume pada suhu T. Koefisien muai ruang dinyatakan dengan per derajat. Pada umumnya, suhu pangkal hitung diambil 0 derajat Celcius. Maka persamaan di atas menjadi V sama dengan V0 dikali 1 ditambah koefisien muai ruang dikali T. Simbol koefisien muai ruang menandakan bahwa suhu pangkal hitung ialah 0 derajat Celcius. Ini berarti bahwa volume merupakan fungsi linear dari suhu. Koefisien muai ruang ternyata hampir sama untuk semua gas, yaitu 0,003660 per derajat Celcius. Pecahan desimal ini hampir sama dengan 1/273. Ini berarti bahwa volume gas apa saja yang massanya tertentu dan tekanannya konstan bertambah besar 1/273 bagian volume itu pada suhu 0 derajat Celcius. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius, hubungan ini dilukiskan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, persamaan keadaan gas sempurna. Penggabungan hukum Boyle dengan hukum Gay-Lussac untuk memperoleh persamaan tunggal yang menghubungkan tekanan, volume, dan suhu gas sempurna. Pada gambar di samping, pandanglah proses yang digambarkan dengan garis tebal, di mana mula-mula gas mengembang dari keadaan awal titik 1 ke keadaan lain yaitu titik 3, yang bertekanan sama tetapi pada suhu T dan selanjutnya memampat secara isotermik ke titik 2. Karena titik 1 dan titik 3 tekanannya sama, maka menurut hukum Gay-Lussac, V3 sama dengan V0 dikali 1 ditambah koefisien muai ruang dikali T. Karena titik 3 dan 2 suhunya sama, maka menurut hukum Boyle yaitu PV sama dengan P0 dikali V3. Dengan memasukkan V3 dari hukum Gay-Lussac ke hukum Boyle, diperoleh PV sama dengan P0 dikali V0 dikali 1 ditambah koefisien muai ruang dikali T. Ini dapat ditulis PV sama dengan P0 dikali V0 dikali koefisien muai ruang dikali T ditambah 1 per koefisien nilai muai ruang.
ditambah 1 koefisien Moirwang adalah suhu Celcius mutlak atau suhu Kelvin dengan simbol T. Sehingga suhu sama dengan T ditambah 1 koefisien Moirwang sama dengan T ditambah 1 dikali 0,003660 sama dengan T ditambah 273,2. Sedangkan V0 dikali V0 dikali koefisien Moirwang sama dengan N dikali R, di mana N adalah jumlah gas dan R adalah konstanta umum gas. Secara umum, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. PV sama dengan N dikali R dikali T, di mana jika P dinyatakan dalam atmosfer, V dengan liter, N dengan gram mol, dan T dengan derajat Kelvin, maka R sama dengan 0,08207 liter atm per mol derajat Kelvin. Dan jika P dalam Pascal, V dengan M kubik, N dengan kilomol, dan T dengan derajat Kelvin, maka R sama dengan 8,31 dikali 103 Joule per kilomol Kelvin. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan keadaan gas sempurna atau gas ideal. Jumlah mol N dalam suatu gas sama dengan massa gas M dibagi dengan massa molekulnya. Jika massa molekul ditulis dengan M, maka N adalah massa gas dibagi massa molekul. Persamaan ini dapat ditulis PV sama dengan N dikali R dikali T sama dengan massa gas dikali konstanta umum gas dikali suhu dibagi massa molekul sama dengan N dikali R dikali T dibagi bilangan Avogadro, di mana R dibagi bilangan Avogadro sama dengan konstanta. Maka PV sama dengan N dikali R dikali T sama dengan massa gas dikali R dikali T dibagi massa molekul sama dengan N dikali K dikali T. Di mana R dibagi bilangan Avogadro sama dengan konstanta Boltzmann, di mana konstanta Boltzmann yaitu 1,38 dikali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Di mana dengan keterangan M adalah massa gas, M massa molekul, N jumlah partikel, Na adalah bilangan Avogadro, dan R adalah konstanta umum gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori kinetik gas sempurna. Gas terdiri atas banyak partikel yang senantiasa bergerak ke semua arah. Jarak antara partikel sangat besar dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Sejumlah gas ideal dalam wadah tertutup memiliki tekanan 1/3 dikali N dikali M dikali V kuadrat per volume, di mana N adalah banyak partikel, M massa satu partikel, V kecepatan rata-rata partikel, V besar adalah volume, dan P adalah tekanan. Kita mengetahui bahwa setengah M dikali V kuadrat sama dengan EK, di mana EK adalah energi kinetik partikel. Kemudian M dikali rata-rata partikel, kecepatan rata-rata partikel sama dengan 2 EK, sehingga diketahui tekanan adalah 2/3 dikali N dikali EK per V. Setelah itu P dikali V sama dengan 2/3 dikali N dikali EK. Selanjutnya, karena sebelumnya sudah diketahui PV sama dengan N dikali K dikali T, maka PV sama dengan 2/3 dikali N dikali EK. Di sini diketahui T sama dengan 2/3K dikali EK, atau EK sama dengan 3/2 KT, di mana T adalah suhu gas ideal. Energi dalam gas
adalah energi kinetik gas. Di sini energi dalam gas disimbolkan sebagai berikut. Maka energi dalam gas sama dengan N dikali EK, sama dengan N 3/2 dikali K dikali T. Ini adalah untuk gas yang memiliki derajat kebebasan. Secara umum dapat ditulis energi dalam gas sama dengan N dikali EK sama dengan N dikali F dikali 1/2 dikali K dikali T, di mana F adalah derajat kebebasan molekul gas. Derajat kebebasan molekul gas untuk berbagai gas. Pertama, ada gas monoatomik, di mana derajat kebebasan molekul gas sama dengan 3, antara lain unsur He, unsur Ne, dan unsur Ar. Gas diatomik seperti H2 dan Ne memiliki derajat kebebasan molekul 3 pada suhu kurang lebih 300 Kelvin. Dan untuk molekul yang memiliki derajat kebebasan 5 pada suhu 500 derajat Kelvin. Kecepatan partikel gas ideal. Energi kinetik gas adalah 3/2 dikali N dikali K dikali T. Sama dengan 1/2 dikali M dikali kecepatan rata-rata dikali N sama dengan 3/2 dikali N dikali K dikali T. Di mana kecepatan diketahui akar 3 kali K kali T per M, di mana M adalah massa partikel. Karena PV sama dengan N dikali K dikali T, maka V sama dengan akar 3 dikali P dikali V per N dikali M. Maka kecepatan rata-rata sama dengan 3P dikali V per N dikali M. Nm adalah massa total gas, maka massa jenis gas sama dengan N dikali M per V, sehingga V kecepatan rata-rata atau V kuadrat sama dengan 3P per rho. Kecepatan sama dengan akar 3P dibagi rho. Selanjutnya, masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama bisa dibacakan oleh teman saya, Febrina. Baik, untuk contoh soal yang pertama, diketahui sejumlah gas ideal berada di dalam ruangan tertutup, mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah, pada soal ini diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius, di mana diubah menjadi Kelvin, yaitu 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Yang diketahui kedua yaitu P2 sama dengan 4P1. Cara menjawab soal, P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. P1 per 300K sama dengan 4P1 per T2. T2 sama dengan 4P1 per P1 dikali 300K sama dengan 1200 Kelvin. T2 sama dengan 1200 dikurang 273 derajat Celcius dan didapatkan 927 derajat Celcius. Jadi, suhu ruangan tersebut yaitu 927 derajat Celcius. Untuk contoh soal nomor 2, pada kondisi awal partikel gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika gas volumenya diubah menjadi 3/4 V dan suhu diubah menjadi 2T, maka perbandingan tekanan awal dengan setelah V dan T diubah adalah, cara menjawabnya, tekanan awal dikali suhu awal
tekanan awal dikali dengan volume awal dibagi dengan suhu awal sama dengan P akhir dikali volume akhir dibagi suhu akhir. P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali, karena volume akhir sudah diketahui yaitu 3/4 V1 dibagi dengan suhu akhir yaitu 2T1. Didapatkan perbandingan tekanan awal dan tekanan akhir sama dengan T1 dikali 3/4 V1 dibagi V1 dikali 2T1. Maka ditemukan perbandingan 3 dibanding 8. Maka perbandingan tekanan awal setelah V dan T diubah adalah 3/8. Terima kasih. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.